Assalamualaikum guys, welcome to my channel. Gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu dan lancar semua urusannya. Amin. Oh iya guys, di channel ini aku akan membahas dan menceritakan film-film dari berbagai genre yang semoga aja asik dan dapat mengisi waktu luang teman-teman ya. Langsung saja ke ceritanya. Sebelum melanjutkan video ini, jangan lupa kopi, teh, dan juga cemilan lainnya, oke? Film ini dimulai dengan Evans dewasa berlarian ke dalam suatu ruangan karena dikejar-kejar orang. Kemudian dia bersembunyi di bawah meja sambil menuliskan di selembar kertas yang hanya terbaca pada kata terakhirnya yaitu to save her. Kemudian di flashback ke 13 tahun yang lalu. Terdapat kota kecil bernama Briarfield, di mana saat itu Evans yang masih anak-anak berumur sekitar 7 tahun sedang bermain dengan anjingnya yang bernama Crockett. Evans dan ibunya tinggal di kota tersebut. Selanjutnya, ibunya mengantar Evans ke sekolah dan setelah Evans masuk ke kelas, ibunya ditahan oleh salah satu guru Evans yang katanya ingin mendiskusikan tentang Evans dengan ekspresi yang benar-benar serius. Di dalam kelas, guru itu memperlihatkan tugas menggambar Evans, di mana mereka disuruh menggambar cita-citanya masing-masing. Kebanyakan teman-teman Evans menggambar apa yang orang tua mereka lakukan. Tapi saat ibunya memegang gambar Evans, terlihat seorang laki-laki yang telah menikam 2 orang. Hal ini membuat mamanya khawatir dan tidak percaya hal itu. Dia pun meminta gambar itu untuk disimpan. Guru itu menjelaskan, anehnya saat dia menanyakan tentang gambar itu, si Evans lupa atau nggak ingat pernah menggambar itu. Scan selanjutnya menunjukkan Evans dibawa oleh ibunya ke suatu tempat yang bernama Sunnyvale Institution. Kayaknya itu tempat seperti rumah sakit deh, di mana dilakukan CT scan untuk ngecek kondisi otak si Evans. Mamanya takut penyakit bapaknya nurun sama si Evans. Ada sakit apa ya bapaknya? Kayaknya ingatan Evans memang bermasalah, jadi si dokter nyaranin Evans untuk buat buku diary gitu. Hari berikutnya, Evans sudah mulai nulis kegiatan hariannya di buku diary sambil makan dan di belakangnya ada ibunya yang lagi nelpon. Dia nulis kalau hari itu dia akan main ke rumah temannya, kakak beradik Kelly dan Tommy, dan akan bertemu dengan ayah mereka. Di scan berikutnya, habis ibunya nelponan sama orang, dia ngambil tas di ruangan sebelah gitu, terus balik ke ruangan pertama, dan melihat si Evans sudah megang pisau dapur dengan tatapan menakutkan. Widih, horor nggak tuh? Saat itu ibunya nanya dengan pelan kenapa dia megang pisau. Walaupun sebenarnya udah takut banget tuh saat nanya. Saat Evan sadar, sepertinya dia tidak ingat apa yang dia lakukan dan menjatuhkan pisau tersebut. Scan selanjutnya, ibunya ngantar si Evans main ke rumah temannya yang disambut sama bapak temannya, namanya Tuan Miller. Setelah ibunya pergi, si Evans diajak bermain sama teman ceweknya Kelly dan kakak laki-lakinya Tommy. Tuan Miller mengajak mereka semua bermain di gudang di ruang bawah tanah mereka. Evans diajak mereka membuat video gitu. Sebenarnya Tuan Miller yang udah ngatur, anak-anaknya sih nggak tahu apa-apa soal video itu. Pas scan selanjutnya ternyata dibuat video mesum sama Tuan Miller. Peran adegannya si Evans sama Kylie. Emang dasar bokap nggak ada akhlak ya. Masih bocah gila. Ternyata pas selesai di videoin, Evans lupa lagi nih apa yang dia lakukan sebelumnya. Elah si Evans. Jadi adegan-adegan si Evans lupa, kayak filmnya tiba-tiba di skip gitu. Jadi nanti di scene selanjutnya akan dijelasin. Saat sadar, Evans dengan ekspresi bingung, tiba-tiba aja udah nggak pakai baju dan Evans sambil mengut bajunya itu bertanya-tanya sama Kylie apa yang terjadi, tapi Kylie hanya diam. Kaylee, what happened? Scan berikutnya, ibu Evans lagi konsultasi sama dokter yang sebelumnya ngecek otak si Evans. Hasil tes otak Evans katanya negatif, intinya sehat deh, kata si dokter. Mungkin penyakit lupanya karena stres, mungkin karena jarang ketemu ayahnya.
Ternyata ayah Evans menderita penyakit skizofren alias gila dan dirawat di rumah sakit Sunnyvale Institution yang tadi ternyata itu rumah sakit jiwa. Esoknya Evans sama ibunya pergi menemui bapaknya yang udah diatur jam besuknya sama si dokter tadi. Selanjutnya Evans masuk dalam ruangan tersebut sendirian sambil nunggu bapaknya. Dalam ruangan itu pas bapaknya sudah masuk awalnya sih baik-baik saja. Tiba-tiba scan sudah menunjukkan bapaknya lagi ngamuk-ngamuk sambil nyekek si Evans, gak tahu kenapa. Kayaknya Evans lupa lagi apa yang terjadi. Bapaknya kemudian dihentikan oleh petugas dan dipukulnya sampai modar. Jahat sekali, kenapa nggak diamankan aja ya? Nyawa orang loh. Scene selanjutnya sudah menunjukkan 6 tahun kemudian. Berarti si Evans sudah remaja ini dan udah masuk 13 tahun. Ditunjukkan gudang di rumah Tommy sama Kylie yang sebelumnya udah diperlihatkan. Dimana si Evans lagi duduk sama Kylie. Ada Tommy, kakak Kylie. Dan satu lagi Lenny, teman laki-lakinya yang berbadan agak gemuk. Di ruangan itu, Tommy nemuin dinamit kecil gitu. Ya namanya anak-anak masih pada nakal, mereka keluar buat ngeledakin kotak surat tetangga mereka pakai dinamit tadi. Setelah Lenny menaruh dinamit di kotak surat tersebut, scan selanjutnya menunjukkan Evans sama Tommy yang berlari sambil memegang Lenny yang sudah tidak sadarkan diri. Dan ternyata Evans lupa lagi kejadian sebelumnya. Lenny kemudian dibawa ke dalam mobil ambulans. Di rumah ibu Evans menonton berita di TV mengenai ledakan dinamit yang terjadi siang tadi yang meresahkan masyarakat. Ibu Evans curiga kepada Evans dan teman-temannya. Hal ini membuat ibunya memutuskan untuk mereka segera pindah dari tempat itu. Keesokan harinya, Evans, Kylie, dan Lenny bermain di tempat barang rongsokan gitu. Di sana, mereka melihat Tommy berniat membakar anjing Evans yang terikat dalam karung. Mereka berusaha menyelamatkan dan terlibat perkelahian kecil. Scan selanjutnya menunjukkan Evans yang sudah tergeletak dan pingsan. Saat bangun, Evans lupa apa yang terjadi. Dia hanya melihat anjingnya yang sudah terbakar dan Tommy sudah tidak ada di situ. Scan selanjutnya, Evans sudah di mobil dengan ibunya dan bersiap-siap untuk pindah, meninggalkan kota tersebut. 7 tahun kemudian, Evans sudah berumur sekitar 20-an. Dia sekarang sudah remaja dan sudah mahasiswa. Cie. Selama 7 tahun ini, Evans belum pernah mengalami hilang kesadaran ataupun lupa ingatan. Sepulang dari kuliah, Evans kembali ke asramanya. Dia satu kamar sama temannya yang bernama Tamper. Dia berbadan gemuk dan stylenya kayak anak metal gitu. Evans sangat dekat sama temannya ini. Malamnya dia sama temannya Tamper pergi ke sebuah bar sambil main biliar. Setelah itu, Evans dapat kenalan cewek yang diajaknya ke asrama. Saat Evans lagi ngambil minum gitu, ceweknya nemuin buku diari Evans di bawah kasur. Evans diminta untuk membaca buku diarinya. Read me something. Evans kemudian membaca bagian saat anjingnya Crockett akan dibakar sama Tommy. Walaupun agak sedikit ragu Evans membacanya, dia tetap melanjutkan lagi untuk membaca. Tiba-tiba saja, tulisan di buku itu bergoyang-goyang dan keadaan sekitar mulai kabur. Dan dalam sekejap, Evans kembali ke masa lalu, saat dimana kejadian yang dia baca di diari tadi. Dimana saat dia akan menghentikan Tommy membakar anjingnya tadi di tempat barang rongsokan. Walau sedikit bingung dengan keadaan sekitar, Evans segera bangkit untuk menyelamatkan anjingnya dan terlibat perkelahian dengan Tommy yang menyebabkan Evans babak belur. Di belakang Tommy terlihat Lenny yang sedang berusaha membuka tali karung tersebut, tetapi dia tidak berhasil dan Tommy pun membakar anjing milik Evans. Seketika Evans kembali ke masanya saat dia berada di asrama. Dia terbangun dan bingung, apakah itu mimpi tapi kenapa terlihat begitu nyata. Evans segera bangun dan pergi mengendarai mobil. Dia datang untuk menemui Lenny. Melihat Evans datang, Lenny hanya cuek dan menghiraukannya. Hey, it's me. Evan. Evans langsung to the point dan langsung menanyakan, saat lalu di tempat barang rongsokan apa yang terjadi? Your kids. Well, I was just hoping you could help me remember it. Lenny menceritakan sedikit detailnya kalau saat itu dia berusaha untuk membuka tali karung tersebut, tetapi Tommy mengancamnya. Drop it, I'll see your mother stone in her sleep. Dan menghentikannya sehingga
Tommy berhasil membakar anjingnya. Mendengar itu, Evan sangat kaget karena hal tadi benar-benar kejadian nyata dan bukan hanya mimpinya. Really happened. Wow. Selanjutnya, saat malam, Evans kembali membaca diarinya di atas tempat tidur. Dia membaca cerita saat kejadian mereka akan memasang dinamit di kotak surat tetangga mereka. Saat membacanya, tulisan pun mulai kabur dan hal yang sama terjadi. Dia pun kembali ke masa lalu. Dia kembali saat dia dan teman-temannya sedang menunggu di seberang jalan untuk melihat dinamit yang akan meledak. Evans benar-benar bingung dengan apa yang terjadi sampai gak sadar kalau rokoknya jatuh dan kena bajunya hingga melukai perutnya. Tiba-tiba datang mobil maron pemilik rumah tersebut dan tolong seorang ibu yang sedang menggendong bayinya. Mereka sangat panik saat ibu itu mendekati kotak surat dan perlahan ibu itu membuka kotak surat dan kotak surat meledak. Mereka pun segera lari meninggalkan tempat itu karena ketakutan. Seketika itu Evans kembali ke masanya dan terbangun di tempat tidurnya. Dan kaget saat membuka bajunya, luka yang sebelumnya tidak pernah ada di perutnya tiba-tiba muncul. Malamnya Evans dinner sama ibunya. Setelah dinner, mereka pergi ke tempat meramal untuk membaca garis tangan Evan. Saat melihat garis tangan Evan, peramal itu mengatakan bahwa dia tidak memiliki garis hidup dan tidak pernah ada di sini. Dan seharusnya memang tidak pernah ada. You have no lifeline. You don't belong here. He has no soul. You were never meant to be. Mendengar itu ibunya langsung keluar dan menangis. Evans menyusulnya dan menghiburnya. Ibunya pun bercerita sebelum Evans lahir dia sudah pernah mengandung 3 kali dan ketiga-tiganya meninggal di dalam rahim. Jadi ibunya sangat senang setelah Evans lahir. Keesokan harinya, Evans pergi ke kafe. Dia datang untuk menemui Kaylee. Di sana terlihat kehidupan keras Kaylee sebagai seorang pelayan di kafe tersebut. Evan menunggu Kaylee sampai selesai kerja dan mereka pun berbincang sambil berjalan. Dan selanjutnya Evans membahas tentang masa lalu mereka. Dia berharap Kaylee dapat menceritakan apa yang dia lupakan. Dia membahas video masa kecil mereka yang dibuat bapaknya Kaylee, video mesum. Mendengar itu, Kaylee marah-marah dan meninggalkannya. Nothing's all better, okay? Nothing ever gets better. Scan selanjutnya, di kamar Evans mendengar pesan suara dari Tommy, di mana dia marah-marah dan menanyakan apa yang Evans lakukan kepada Kaylee, yang menyebabkan Kaylee mati bunuh diri setelah bertemu dengannya. She fucking killed herself tonight. Mendengar itu, Evans sangat kaget dan sangat sedih karena Kaylee adalah satu-satunya wanita yang dia cintai. Selanjutnya, Evans berada di kamar sambil menulis dan berpikir. Dia berpikir jika dia bisa menyebabkan luka yang tidak pernah ada pada dia sebelumnya, maka dia pasti dapat menghilangkan dan menyembuhkan luka dari Kaylee. Luka batin kali ya. Dia kembali membaca diarinya. Seperti sebelumnya, hal yang sama terjadi, pandangannya kabur dan tarat. Welcome to the past. Dia kembali ke saat-saat dia berumur 7 tahun. Oke guys, seru nggak filmnya? Penasaran nggak video selanjutnya? Jadi untuk part 2-nya nanti cek aja ya di link deskripsi. Terima kasih udah menonton. Untuk mendukung channel aku jangan lupa like, subscribe, dan komen ya di bawah. See you to the next video. Bye-bye.